kembali menaikkan pujian nomor 34. Shalom. Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan atas anugerahnya kita bisa berkumpul kembali. Walaupun Bapak Ibu saudara ada yang beribadah di rumah maupun di gereja dimanapun, tetapi kita bersatu hati untuk memuji memuliakan nama Tuhan di dalam setiap ibadah kita. Sebelum kita membacakan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu sehingga kami semuanya boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, di mana kami manusia yang berdosa di dalam pemikiran kami, perbuatan kami, ucapan-ucapan kami, bahkan hati yang tersembunyi yang Tuhan tahu bahwa kami tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan kami tidak sanggup ya Tuhan memandang wajah-Mu yang suci dan kudus itu. Tetapi karena belas kasihan dan anugerah-Mu, Engkau memandang kami dengan kasih dan karunia-Mu, sehingga Engkau datang ke dunia menebus dosa-dosa kami, menghapus dosa-dosa kami. Kami datang ya Tuhan mengaku dosa kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur karena Tuhan masih berkenan kepada kami, di mana Tuhan masih berbicara, berseru kepada kami. Itu artinya Tuhan masih berkenan kepada kami semuanya, untuk Tuhan sampaikan maksud-maksud Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, hamba-Mu manusia biasa sebagai alat, kiranya Kau pimpin dengan kuasa Roh Kudus, penyertaan bimbingan daripada Tuhan, sehingga tersampaikan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu pada saat ini. Inilah jam pemberitaan firman-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Allah hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam surat Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada kita. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28
sampai ayat yang ke-30. Begini firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema firman Tuhan adalah di mana panggilan orang percaya. Di mana kita tahu yang pertama bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah yang ada di dalam surat Roma pasal 8 ayat 28 tadi. Yang pertama, bahwa di situ kita bisa mengerti Tuhan. Yang pertama, orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Yang kedua, Tuhan berjanji bahwa Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua sebagai anak. Dalam perjanjian baru, istilah dipanggil atau kletos dan panggilan atau klesis timbul 22 kali dalam perjanjian. Semuanya menyatakan panggilan Tuhan kepada umatnya untuk suatu maksud yang rohani. Panggilan-panggilan ini tidak melulu panggilan untuk menjadi seorang pendeta atau seorang misionaris atau seorang vikaris atau di dalam jabatan-jabatan khusus panggilan menjadi hamba, melainkan seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan dipanggil oleh Tuhan, di mana kletos ditambah ek di situ artinya apa? Eklesia, atau diartikan adalah gereja. Gereja diartikan bahwa dipanggil keluar dari kegelapan hidup, dipanggil dari kehidupan yang lama, dipanggil dari kegelapan kehidupan di kehidupan yang terang. Di mana dulu kita membelakangi kegelapan itu, di mana Tuhan membawa kita menghadap terang yang ajaib. Maka di sini Tuhan memanggil kita untuk menjadi umat-Nya, untuk mau menjadi bagian di dalam panggilan itu sendiri. Maka panggilan kita untuk diselamatkan oleh Tuhan secara rohani, di mana kerohanian kita, jiwa kita dipanggil oleh Tuhan menjadi orang-orang pilihan. Ketika kita dipilih, ditetapkan oleh Tuhan menjadi bagian dari panggilan dan rencananya yang ajaib dan besar, maka kita semua tidak bisa lari dari kenyataan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bagian daripada kerajaan Allah. Maka tugas kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya pendeta, penginjil, mereka para jabatan yang ada di dalam gereja, tetapi semua orang yang telah terpanggil menjadi bagian dari kerajaan Allah, yang merasa diri telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak bisa melarikan diri bahwa bagian pelayanan, bagian pekerjaan Kristus adalah hanya mereka hamba Tuhan. Tetapi semua kita anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, yang mengaku sebagai umat Tuhan, yang mengaku sebagai pengikut Kristus, kita semuanya adalah bagian di dalam pelayanan, bagian di dalam pekerjaan. Walaupun kita mungkin sekarang dalam tantangan yang besar untuk melayani Tuhan, tetapi kita jangan berkata bahwa hanya itu bagian dari pendeta-pendeta, penginjil, misionaris, tetapi kita semua umat Tuhan. Mari kita bergandengan tangan untuk menjadi satu bagian dalam kerajaan Allah, untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar baik tentang Injil di mana Yesus Kristus datang mencari dan menyelamatkan yang hilang, yang berdosa. Ketika kita berdosa, mari kita datang kepada
mengakui segala dosa kita, untuk bisa kita datang di bawah salibnya, bahwa kita sebenarnya tidak pantas untuk menerima bagian daripada kerajaan. Tetapi Tuhan dengan rahmatnya yang besar dan kasihnya yang ajaib, Dia mau menjadi, Dia mau untuk mencari kita, Dia mau menjadi sama dengan manusia, untuk mau kita ada bersama-sama. Di mana pada awalnya Tuhan inginkan bahwa manusia serupa dan seturut gambar Allah. Dia menciptakan kita, maka Tuhan mau supaya kita kembali ke dalam rencana Allah. Maka Dia mau, Dia tentukan kita untuk menjadi anak Tuhan, untuk mau melaksanakan perintah Tuhan, pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai. Maka sekarang kita harus tahu betul. Mari kita memeriksa hati dan pikiran kita, di mana kita sekarang, apakah kita sudah mau melakukan pekerjaan kita sebagai kerajaan Allah, sebagai anak-anak pilihan Tuhan, sebagai pengikut daripada Kristus, di mana kita harus mengerti aplikasinya dalam dipanggil oleh Tuhan. Apakah sudah ada panggilan secara rohani? Apakah sudah ada panggilan di dalam hati kita untuk mau mengikut, untuk percaya kepada Tuhan secara sungguh-sungguh? Yang pertama, kita harus melakukan sesuatu introspeksi, memeriksa hati kita. Yang pertama, bahwa kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengetahui panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ada yang dipanggil secara khusus menjadi seorang pelayan atau pendeta di gereja, menjadi alat Tuhan secara khusus. Ada juga dipanggil menjadi seorang pekerja dimanapun kita berada. Mungkin pekerja di kebun, pekerja di pemerintahan, pekerja di manapun kesehatan, di bidang-bidang apa saja Tuhan panggil kita. Dan ada juga kita mungkin di dalam gereja dipanggil menjadi seorang pelayan. Mungkin kita penatua, majelis, mengurus dan segala. Kita harus tahu betul apa panggilan Tuhan sebagai anak. Jangan kita hanya mengaku menjadi orang Kristen, tetapi kita tidak tahu Tuhan memanggil kita, kita kerjakan apa di dalam kerajaan. Kita harus tahu apa maksud Tuhan di dalam panggilan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita harus bisa meminta untuk memberikan kita pimpinan dan juga bimbingan dengan kuasa. Juga kita harus bisa melakukan suatu ketaatan supaya kita jangan tersandung dalam kita berjalan di dalam pelayanan, supaya kita jangan merasa ragu, supaya kita jangan merasa bosan, supaya kita jangan merasa kecewa ketika kita melakukan pelayanan. Ketika kita berkorban, ketika kita mengikuti, kadang-kadang tidak sesuai dengan maunya kita. Tetapi Tuhan yang punya rencana. Dan juga kita harus bisa meminta kepada Tuhan di dalam doa, supaya Ia menjadikan mata hati kita terbuka, dan juga kita bisa mengerti apa yang terkandung di dalam panggilan-panggilan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Juga kita harus bisa semakin mengasihi Tuhan. Kita harus semakin taat kepada Tuhan. Kita harus semakin mengikut apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan. Karena di dalam firman Tuhan katakan tadi di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, dan juga ada bagian dari ayat sebelumnya ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dan dikatakan di sana, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tetapi ada suatu kata di sana, bagi mereka yang mengasihi Dia. Tanpa kita mengasihi Tuhan, bagaimana Allah turut bekerja di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan
pelayanan kita, baik pelayanan secara rohani, pelayanan secara sosial atau kemanusiaan. Tanpa kita mengasihi Tuhan, pelayanan kita menjadi sia-sia. Sebab kita hanya melayani untuk diri kita sendiri. Tetapi kalau Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan kita, ketika kita mengasihi Tuhan dalam setiap segala lini yang kita lakukan untuk suatu tujuan, dikatakan oleh firman Tuhan, lakukanlah segala sesuatu seakan-akan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka semuanya menjadi hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita diberkati oleh Tuhan lewat pelayanan-pelayanan. Kita diberi semangat, kita diberi gairah, kita diberi suatu kekuatan, kita diberikan suatu semangat yang kuat untuk terus melayani Tuhan. Semangat tidak selalu dengan kondisi fisik yang sehat, kondisi fisik yang fit, tetapi semangat kerohanian kita menggebu-gebu untuk mau melakukan sesuatu yang terbaik, untuk mau kita lakukan dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan bahwa kita semuanya ada di dalam rencana Allah, maka semuanya ada di dalam ketetapan kasih Tuhan. Dia telah menetapkan kita sebagai orang-orang yang khusus di dalam kehidupan. Saya sudah katakan bahwa semua orang di dunia ini menerima anugerah Tuhan, menerima suatu kasih karunia daripada Allah sendiri, tidak memandang agamanya, tidak memandang keyakinannya, tetapi kita semua menerima anugerah Tuhan kita sebagai ciptaan Tuhan. Tetapi ada suatu anugerah khusus bagi orang pengikut. Tetapi bagi semua umat di seluruh dunia, dia menerima yang namanya anugerah umum daripada Tuhan, di mana Tuhan mengasihi seluruh umat manusia, di mana dia memberi kita makan dan minum, dia memberikan hujan, dia memberikan sinar matahari, segala kekayaan, segala sesuatu Tuhan izinkan boleh didapatkan oleh siapapun, agama apapun, negara apapun, bahkan keyakinan apapun Tuhan siapkan. Tetapi satu hal yang Tuhan tidak anugerah kepada semua orang, yaitu panggilan surga, panggilan khusus di mana Tuhan mengasihi kita secara khusus. Dia mau menyelamatkan kita, dia mau menebus kita, dia mau membebaskan kita dari murka atau hukuman kekal, yaitu penebusan Kristus, yaitu kasih. Di dalam firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mereka memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi syaratnya ada sesuatu kasih, yaitu apa? Kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan, kita tidak mungkin memiliki pengharapan akan surga. Tanpa kasih Tuhan, kasih daripada Yesus Kristus, kita tidak mendapatkan pengharapan akan surga. Tetapi karena kasih itu, kita bisa percaya kepada Tuhan. Karena kasih itu, kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sesama kita, kita bisa mengasihi pekerjaan kita, kita mengasihi apapun yang kita lakukan. Karena kasih Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita. Maka itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memandang Tuhan dan kita bisa mengerti bagaimana panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menyelidiki hati kita bahwa kita telah dipanggil oleh Tuhan secara khusus. Oleh karena itu firman Tuhan pada pagi hari kiranya memberkati kita semua dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan, di mana Engkau telah memanggil kami keluar dari kegelapan hidup kami menuju kehidupan, di mana kami memandang terang yang ajaib. Engkau telah ya Tuhan menyelamatkan hidup kami dari kegelapan. Engkau menarik kami ke terang supaya kami kembali serupa dan seperti gambar-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami
semua dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami selalu ingat firman Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman yang sudah kami dengar kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah, kami juga sudah memberikan persembahan. Biar persembahan ini Tuhan Engkau berkati dan pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat, kiranya Tuhan menolong memberkati mereka di dalam setiap pekerjaan atau apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Kiranya Engkau terus beserta dengan mereka. Jemaat-jemaat yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan dan ajarkan mereka Tuhan, supaya mereka tetap memiliki pengharapan kepada-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu di tempat ini dan juga anak-anak sekolah minggu yang di Kalaki, pemuda remaja. Tuhan, kami serahkan seluruh kapasitas hidup mereka di dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan mereka, masa depan mereka, dan biarlah mereka semakin bertumbuh dan tetap belajar firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu, biarlah mereka juga menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk seluruh jajaran gereja-gereja LWS yang ada di berbagai tempat. Kiranya Tuhan menolong memberkati dalam pelayanan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan dan juga seluruh jemaat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur acara sidang sinode kembali bisa berjalan dengan baik. Ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Bapa yang di surga, kami akan memasuki minggu yang baru. Kami percaya bahwa Engkau dapat menolong, menyertai dan memelihara kehidupan kami. Kami serahkan juga gereja di tempat ini. Biar gereja ini Tuhan semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk program-program ke depan, kiranya semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian Mazmur 246 bait yang pertama.
Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Berkat yang berasal dari Allah